Di topik ini ya diharapkan kita bisa mengenal, ya, bisa menjelaskan aliran ya atau bagan dari human resource process ya, dengan melakukan tracing ya atau apa namanya pelacakan dari typical employment cycle. Nah, jadi pada saat bagaimana kita hiring sampai ke recruitment ya. Kita lihat nanti di sini. Oke, human resource process. Kita lihat di halaman 11 ya. Anda lihat gambarnya ini di sini. Ya. Di dalam proses HR ya, flow-nya ya. Di sini kita bisa lihat mulai dari recruitment ya. Ini awal dari proses HR atau human resource. Kemudian hiring ya. Kemudian organizational assignment. Kemudian training and development, appraisal ya. Compensation and benefit enrollment ya, kompensasi dan tunjangan-tunjangan. Kemudian apa ini? Shift planning and time reporting, ya. Payroll administration, penggajian, dan yang terakhir adalah personnel cost planning and reporting. Ya. Ini adalah cycle dari human resource process, dan di tengahnya ini ada employee self-service. Jadi karyawan bisa mengupdate ya data-data personalnya ya sendiri ya, bisa mengupdate sendiri melalui intranet di perusahaan tersebut, sehingga bisa mengurangi beban dari admin departemen HR ya. Oke, sekarang kita lihat lebih detail lagi ya. Aktivitas hiring ya atau penerimaan pekerjaan. Oke, di dalam hiring proses ini ya, biasanya kita memberikan surat atau letter offer kepada pelamar ya, kepada pelamar. Kemudian pada saat kita menerima kandidat tersebut ya, maka data-data dari pelamar tersebut kita masukkan ke dalam database ya, ke dalam database sebagai applicant database, sebagai aplikan database. Kemudian selesai ya, selesai dibuat, tetapi statusnya masih merupakan aplikan ya. Nah, kalau dia diterima kerja, maka statusnya ditingkatkan menjadi active employee. Nah, ini proses hiring. Jadi kita menerima surat, mengirimkan surat, kemudian datanya dimasukkan ke dalam database sebagai aplikan database. Tadi ada yang kelewat ya, kita kembali sedikit satu slide. Masalah recruitment activity ya, tidak mengurangi yang tadi. Ya, pada saat diperlukan tenaga kerja di perusahaan kita ya, ini tenaga kerja kosong ya, maka kita biasanya harus mengganti tenaga kerja yang kosong tersebut, apakah dari internal atau eksternal ya. Dan kita biasanya melakukan advertisement di koran-koran ya, diperlukan posisi SAP R3 support misalkan ya di satu perusahaan A dengan kualifikasi sebagai berikut ya kan.
Kemudian untuk lebih detailnya saya kira Anda bisa lihat di handout halaman 12 ya di PDF Anda, sehingga Anda bisa lihat detailnya bagaimana proses dari rekrutmen activity ini. Ya, prosedur-prosedurnya hingga dokumen dari aplikan tersebut diarsip ya, dimasukkan ke dalam arsip. Saya kira itu saja. Kita lanjutkan ke training and event management di halaman 14. Oke, pada saat karyawan sudah diterima ya, kita biasanya akan membandingkan ya kebutuhan yang kita perlukan dengan karyawan tersebut ya. Biasanya skill yang diharapkan itu tidak selalu terpenuhi dari aplikan ya. Misalkan dibutuhkan orang yang ahli SAP SD gitu ya, tapi karena susah didapat, maka yang didapat adalah SAP ABAP, misalkan lulusan Comtek gitu kan. Nah, ini karyawan ini tidak memenuhi skill yang dibutuhkan, maka dia kita terima ya karena mempunyai background SAP, tapi dia harus di training SD ya, maka kita kirim orang tersebut untuk mengikuti SD training ya di Singapura misalkan selama 3 hari. Nah, ini direkod ya masalah seperti ini di dalam training and event management. Nah, seperti itu. Oke. Kita lanjutkan ke compensation management. Nah, ini adalah urusan ini nih, urusan duit nih. Ya. Jadi kompensasi ini ya, ini bisa di manage di dalam HR ya. Berapa gaji yang diperlukan untuk posisi tertentu ya. Dan kompensasinya apa? Ini kita bisa lakukan, bisa kita hitung di dalam compensation management ya. Contoh-contohnya Anda bisa lihat di halaman 15 ya, itu detail sekali di teksnya ya, Anda bisa baca. Nanti kita diskusikan kalau Anda punya pertanyaan di dalam forum. Kita lanjutkan ke halaman 16 masalah benefit ya. Saya cerita sedikit, ini benefit kalau di Indonesia mungkin apa ya, tunjangan ya, atau tunjangan kesejahteraan ya, benefit ya, misalkan tunjangan pengobatan ya, tunjangan asuransi pengobatan ya, asuransi kredit mobil atau asuransi rumah ya yang dibantu oleh perusahaan. Nah, ini namanya benefit. Nah, benefit ini bisa di-enroll atau bisa diregister oleh karyawan ya. Kalau di Amerika misalkan healthcare plan itu harus dipilih oleh karyawan itu sendiri ya. Jadi perusahaan tidak boleh memaksakan apakah dia harus ikut benefit apa enggak gitu. Karena healthcare ini akan dipotong dari gaji karyawannya. Nah, jadi dia mau berapa, misalkan 1 tahun ikut healthcare-nya untuk semua family, untuk semua keluarga, misalkan $10.000 gitu ya, untuk tunjangan dokter dan lain-lain. Jadi seperti itu. Juga insurance ya, dan ini adalah optional ya. Ada juga asuransi kecelakaan yang dibayar ya, tidak opsional tapi dibayar oleh perusahaan ya. Pada saat kita kerja, kalau kita terjadi kecelakaan, maka itu asuransi yang karyawan tersebut diasuransikan. Nah, kalau spending account ya, flexible spending account ini misalkan untuk healthcare ya yang tidak di cover ya, misalkan
Kalau kita mempunyai healthcare ya, atau masalah mata, gigi ya, itu biasanya di covernya tidak 100% ya. Misalkan ganti kacamata atau cabut gigi, terus bersihkan karang gigi dan lain-lain, itu biasanya suka nggak di cover ya, atau ada asuransi yang cuma 90%, maka yang 10%-nya ini bisa kita ambil dari spending account ini yang kita masukkan, itu nabung. Cuma spending account ini akan hangus kalau tidak dipakai ya. Makanya ini harus habis dipakai. Dan ini biasanya pre-tax ya, sebelum pajak dipotong. Oke, saya kira benefit enrollment itu bisa dilakukan di HR ya, Anda bisa baca sendiri di halaman 16. Kita lanjutkan ke time management. Di sini di time management kita melakukan schedule ya untuk time schedule untuk karyawan kita ya. Misalkan apakah karyawannya itu bekerja shift atau regular hour ya, dari jam 8 sampai jam 4, atau dari shift 1 dari jam 5 sampai jam berapa, jam 12 malam gitu ya, dan lain-lain. Atau juga di sini bisa kita